Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rehan dari kelas SI 25A dengan NIM 251031042. Di sini saya akan menjawab menjawab soal dari ujian akhir semester UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Soal pertama itu ada pandangan tentang demokrasi dan 4 tahapan demokrasi di Indonesia. Menurut saya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat memilih hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi sering diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami beberapa tahapan, yaitu demokrasi parlementer pada 1945 sampai 1959. Pada masa ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakat, tetapi pemerintah sering mengalami pergantian kabinet sehingga kurang stabil. Yang kedua ada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada masa ini Presiden Soekarno memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Kekuasaan lebih terpusat pada presiden sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi lebih terbatas. Selanjutnya itu ada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi yang diterapkan berdasarkan Pancasila UUD 1945, pemerintahan pada masa ini relatif stabil, tetapi kebebasan berpendapat dan kehidupan politik masih sangat dikendalikan oleh pemerintah. Selanjutnya ada demokrasi reformasi 1998 sampai sekarang. Masa reformasi ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang lebih terbuka, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Dengan adanya demokrasi, masyarakat dapat ikut berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Soal nomor 2 itu 3 tujuan hukum dan 5 pilar penegak hukum di Indonesia. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Tanpa adanya hukum, kehidupan bermasyarakat akan menjadi tidak teratur. Adapun tujuan hukum, yang pertama, mewujudkan keadilan. Hukum bertujuan memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun status sosial. Kedua ada memberikan kepastian hukum. Dengan adanya hukum, masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat tercipta kehidupan yang lebih tertib. Nomor tiga itu menciptakan ketertiban dan keamanan. Hukum berfungsi menjaga ketertiban agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai. Adapun 5 pilar penegak hukum di Indonesia, yang pertama itu ada Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga ada Lembaga Hakim atau Pengadilan. Keempat ada Advokat atau Pengacara. Kelima ada Lembaga Permasyarakatan. Kelima lembaga tersebut saling bekerja sama dalam menegakkan hukum sehingga terciptanya keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Soal nomor 3 itu pengertian wawasan Nusantara dan 4 fungsinya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara agar seluruh masyarakat tetap bersatu. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama itu sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Wawasan Nusantara menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa. Kedua itu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya wawasan Nusantara, masyarakat Indonesia dapat menghargai perbedaan dan hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Wawasan Nusantara membuat masyarakat semakin bangga menjadi warga Indonesia. Keempat, sebagai landasan pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan secara merata demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 4 itu batas-batas laut menurut
UNCLOS PBB. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Oleh karena itu diperlukan aturan internasional yang dapat mengatur suatu negara. Aturan tersebut terdapat dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial memiliki batas sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Pada wilayah ini negara memiliki kedaulatan penuh sebagai wilayah daratan. Kedua itu zona tambahan. Zona tambahan memiliki batas hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Pada wilayah ini negara berhak melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan bea cukai, imigrasi, dan kesehatan. Ketiga itu zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif memiliki batas sejauh 200 mil pada laut. Pada wilayah ini Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti ikan, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya adalah landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut yang menjadi kelanjutan dari wilayah daratan suatu negara. Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terdapat di dasar laut tersebut. Adanya pembagian wilayah laut ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan alam Indonesia. Soal kelima, tujuan dan bentuk kerjasama internasional. Perlu kita ketahui tidak ada negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan negara lain. Tujuan kerjasama internasional yang pertama itu mempererat hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, menjaga perdamaian dunia. Keempat, menyelesaikan masalah internasional secara bersama-sama. Kelima, mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Adapun bentuk kerjasama internasional, yang pertama itu kerjasama bilateral. Kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya seperti kerjasama antara Indonesia dan Jepang pada bidang teknologi maupun pada budayanya. Kedua itu kerjasama regional. Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan tertentu, misalnya ASEAN. Yang ketiga itu kerjasama multilateral, kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa dibatasi wilayah tertentu dan geografisnya, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kerjasama internasional memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan keamanan. Selanjutnya soal nomor 6 itu pengertian ketahanan nasional dan 3 asasnya. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keulatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan utama ketahanan nasional ini adalah menjaga persatuan, keamanan, serta kelangsungan pembangunan di Indonesia, pembangunan nasional. Adapun 3 asas ketahanan nasional, yang pertama itu asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan harus berjalan secara seimbang. Kesejahteraan tanpa keamanan akan sulit tercapai, begitu pula keamanan tanpa kesejahteraan tidak akan memberikan kehidupan yang baik bagi masyarakat. Yang kedua ada asas komprehensif integral. Seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan harus dipandang sama satu kesatuan yang saling berkaitan. Yang ketiga asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Bangsa Indonesia harus mampu memperlihatkan kondisi dalam negeri sekaligus mengikuti perkembangan dunia internasional agar kita tidak merasa tertinggal dari negara lain. Adapun soal nomor 7 yaitu arti bela negara dan 5 dasar nilainya. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta kepada tanah air serta kesadaran untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara tidak selalu berarti kita mengangkat senjata. Di era modern, bela negara dapat diwujudkan dengan belajar sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menaati hukum, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Adapun 5 nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, mencintai bangsa Indonesia serta bangga terhadap budaya dan kekayaannya yang dimiliki. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara, menyadari bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan bersedia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara.
memiliki disiplin, semangat, dan kemampuan dasar yang dapat digunakan untuk menjaga keutuhan negara. Itu saja jawaban singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena sesungguhnya kepersempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.